Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan pemanfaatan bahan alam kali ini, saya akan memberikan materi mengenai karakterisasi dan pengujian minyak asiri. Adapun pembahasan kita pada perkuliahan daring pada kali ini, yaitu yang pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan dan mengulang kembali mengenai apa pengertian dari tumbuhan aromatik dan minyak asiri. Selanjutnya juga ada nanti bagaimana menentukan kualitas minyak asiri, serta teknik instrumentasi yang biasa digunakan dalam pengujian kimia minyak asiri dan informasi lain mengenai minyak asiri. Tumbuhan aromatik dapat didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki kandungan minyak di dalam bagian atau bahkan di seluruh tumbuhan tersebut. Istilah yang umum digunakan terkait dengan tumbuhan aromatik, termasuk di dalamnya adalah herbal, rempah-rempah, dan minyak asiri. Jamu juga merupakan salah satu tumbuhan aromatik yang mengandung fitronutrisi dan digunakan sebagai bumbu makanan dan minuman. Minyak asiri dikenal sebagai minyak eterik atau etheric oil, minyak esensial atau essential oil, minyak terbang atau volatile oil, juga disebut sebagai minyak aromatik atau aromatic oil. Disebut minyak terbang karena minyak asiri merupakan minyak dari tanaman yang komponennya secara umum mudah menguap. Disebut dengan minyak eterik karena minyak asiri bersifat seperti ether. Dan disebut sebagai minyak esensial karena minyak asiri bersifat khas sebagai pemberi aroma atau bau, atau sering disebut dengan esen. Sedangkan minyak asiri adalah minyak eteris atau minyak terbang yang dihasilkan dari tumbuhan yang terdapat dalam sel granular, dan terbentuk dalam pembuluh resin. Minyak asiri bersifat mudah menguap, tidak mudah terdekomposisi pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, berbau wangi, umumnya larut dalam pelarut organik, dan tidak larut dalam pelarut air. Secara kimiawi, minyak asiri tersusun dari berbagai senyawa. Namun suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Penyusun utama senyawa minyak asiri adalah persenyawaan yang mudah menguap, termasuk golongan asiklik dan hidrokarbon isosiklik. Kemudian ada turunan hidrokarbon yang telah mengikat oksigen. Dan juga ada beberapa senyawa yang mengandung nitrogen dan belerang. Ada 4 kelompok besar senyawa yang menentukan sifat minyak asiri, yaitu terpen, yang ada hubungannya dengan isopren atau isopentena, kemudian persenyawaan berantai lurus, yang tidak mengandung rantai cabang, dan juga ada turunan benzen serta bermacam-macam persenyawaan lainnya. Kita mungkin bisa bedakan antara minyak asiri dengan minyak fiksatif. Minyak esensial disebut minyak karena sifat cairnya pada suhu kamar. Jadi tidak perlu bingung dengan minyak fiksatif yang terdiri dari campuran lipid alami dan tidak mudah menguap. Karena zat yang mudah menguap, minyak asiri berbeda sepenuhnya dalam sifat kimia dan sifat fisik dari minyak fiksatif. Minyak asiri dapat digunakan untuk pengharum sabun, pasta gigi, kosmetik, parfum, antiseptik, obat-obatan, flavoring agent, dan bahkan dalam bahan pangan atau minuman, juga sebagai pencampur aroma pada rokok.
Minyak asiri umumnya diperoleh atau dipisahkan atau diisolasi dari dalam tumbuhan dengan beberapa metode. Ada 4 metode yang umumnya lazim digunakan, yaitu yang pertama adalah metode distilasi atau penyulingan terhadap bagian tumbuhan yang mengandung minyak. Dasar dari metode ini adalah perbedaan titik didih. Yang kedua adalah metode penyaringan dengan menggunakan pelarut atau solvent. Pelarut yang digunakan adalah yang cocok untuk mengekstrak atau mengambil minyak asiri tersebut. Dasar dari metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan pada tumbuhan dan pelarut tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada metode pengepresan atau pemerasan. Metode ini biasanya dilakukan terhadap simplicia atau sampel yang mengandung minyak asiri dalam kadar yang cukup besar. Sedangkan yang keempat, metode pendekatan bau atau sering disebut dengan enfluorasi dengan memanfaatkan media lilin, dan metode ini memanfaatkan aktivitas enzim yang diyakini masih aktif sejak sekitar 15 hari sejak bahan yang akan diambil minyak asirinya itu dipanen. Di antara metode-metode pemisahan tersebut, yang umum digunakan adalah metode distilasi atau penyulingan. Ada 4 metode distilasi untuk memperoleh minyak asiri dari tanaman yang digunakan, yaitu distilasi air atau water distillation atau hydrodistillation. Yang kedua adalah distilasi air dan uap atau yang disebut water and steam distillation. Kemudian ada distilasi uap yang sering disebut dengan direct steam distillation, dan yang keempat adalah distilasi dengan kohobasi atau distillation with cohobation. Metode-metode distilasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk skala petani, biasanya digunakan metode distilasi air. Banyak kita jumpai minyak asiri dengan berbagai kualitas, sehingga dalam perdagangan diperlukan adanya penetapan kriteria kualitas. Standar dan spesifikasi disusun oleh otoritas standar, baik secara internasional maupun nasional atau bidang farmakope. Standar yang harus dipenuhi untuk dapat memasarkan produk-produk minyak asiri ke negara lain. Bila tidak memiliki standar untuk minyak yang diberikan, maka produk harus sesuai dengan spesifikasi si pembeli. Minyak asiri komersial diharuskan untuk mematuhi serangkaian standar. Standar ini adalah nilai numerik yang menggunakan batas bawah dan atau batas atas. Seringnya, minyak yang nilai numeriknya berada dalam rentang yang diterima dapat menemukan jalan mereka untuk memasarkan produk-produk minyak asiri yang telah dihasilkan. Standar dan spesifikasi tersebut biasanya ditetapkan dalam monograf yang diterbitkan oleh organisasi standar seperti British Standard atau BS, Essential Oil Association of USA atau EOA, ada ASTM, kemudian ada TSE, Indian Standards, Jerman atau DIN Standard, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia,
kita mengenal adanya standar nasional Indonesia. Beberapa jenis komoditas minyak asiri di Indonesia memiliki standar yang masing-masing. Seperti terlihat dalam tabel ini adalah produk minyak asiri yang memiliki standar nasional Indonesia. Sebagai contoh, dapat kita lihat di sini bahwa standar SNI untuk minyak nilam dan standar ISO untuk minyak nilam ada sedikit perbedaan. Hal ini terkait dengan masing-masing otoritas yang mengeluarkan. Untuk pengujian kualitas minyak asiri tersebut, diperlukan adanya parameter mutu minyak asiri. Dan beberapa di antaranya yang biasa digunakan dalam standar nasional Indonesia adalah parameter rendemen, berat jenis, putaran optik, indeks bias, kelarutan dalam alkohol, dan senyawa aktif. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam mengukur rendemen biasanya digunakan raca analitik, untuk berat jenis digunakan alat piknometer, putaran optik menggunakan polarimeter, indeks bias menggunakan refraktometer, kelarutan dalam alkohol menggunakan tabung reaksi, sedangkan untuk senyawa-senyawa aktif yang terkandung di dalam minyak asiri bisa digunakan alat kromatografi. Dalam penilaian kualitas minyak asiri, dapat menggunakan beberapa metode yang diklasifikasikan diantaranya berupa 1. Adalah evaluasi sensori, yang kedua adalah pengujian fisik secara fisika, kemudian pengujian secara kimia, dan teknik instrumental yang digunakan dalam pengujian kualitas minyak asiri yang terkait dengan kandungan kimia. Masing-masing tumbuhan aromatik, bisa jadi itu herbal dan rempah, memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari rasa, aroma, tekstur, dan warnanya. Sehingga, untuk pengujian karakteristik tersebut dapat dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan indera manusia atau yang dikenal dengan evaluasi sensori. Uji deskriptif sensori ini merupakan uji yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sensori yang penting dalam suatu produk dan dapat memberikan informasi mengenai derajat karakteristik tersebut. Biasanya, evaluasi sensori pada minyak asiri di perdagangan internasional hanya dapat dilakukan dengan menggunakan hidung para ahli yang telah terlatih. Dapat kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh pengelompokan dan penggolongan di mana berbagai macam bagian tumbuhan aromatik itu memiliki ciri khasnya masing-masing atau karakteristik baik dari aromanya. Selanjutnya adalah pengujian fisika atau fisik yang meliputi rendemen, berat jenis, putaran optik, indeks bias, dan kelarutan dalam alkohol. Dalam analisis rendemen, yaitu rendemen merupakan kadar kandungan minyak dalam sampel yang biasanya dinyatakan dalam persen. Dapat dilihat dalam tabel ini, rendemen menyatakan kilogram destilat yang artinya adalah minyak asiri yang diperoleh dari hasil penyulingan dibagi dengan jumlah bahan baku yang disuling, selanjutnya dikalikan 100% hingga kita mendapatkan persen rendemen dari minyak asiri tersebut. Selanjutnya adalah berat jenis. Berat jenis dari minyak adalah berat volume minyak yang diberikan pada suhu tertentu dibandingkan dengan volume air yang sama pada suhu yang sama.
Sebuah alat yang diberi nama piknometer digunakan untuk menentukan berat jenis. Berat jenis merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan mutu dan kemurnian minyak asiri. Nilai berat jenis minyak asiri didefinisikan sebagai perbandingan antara berat minyak dengan berat air pada volume air yang sama dengan volume minyak yang sama pula. Sehingga berat jenis ini sering dihubungkan dengan fraksi berat komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Semakin besar fraksi berat yang terkandung di dalam minyak, maka semakin besar pula nilai densitasnya. Sehingga biasanya berat jenis komponen terpen teroksigenasi lebih besar dibandingkan dengan terpen tak teroksigenasi. Selanjutnya adalah rotasi optik atau putaran optik, yaitu sudut melalui mana bidang polarisasi itu diputar ketika cahaya terpolarisasi melewatinya. Hasilnya dinyatakan sebagai dextrorotatory yang diberi tanda plus atau levorotatory yang diberi tanda minus sesuai dengan apakah bidang polarisasi tersebut diputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Sebagaimana ditentukan dengan melihat ke arah sumber cahaya masing-masing. Polarimeter digunakan untuk penentuan aktivitas optik. Teknik ini memberikan data yang berguna tentang kemurnian optik dari minyak tersebut. Indeks bias atau sering disebut dengan refraktif index merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya di dalam udara dengan kecepatan cahaya di dalam zat tersebut. Indeks bias minyak asiri berhubungan erat dengan komponen-komponen yang tersusun dalam minyak asiri yang dihasilkan. Sama halnya dengan berat jenis, di mana komponen penyusun minyak asiri dapat mempengaruhi nilai indeks biasnya. Semakin banyak komponen berantai panjang seperti sesquiterpen atau komponen bergugus oksigen ikut tersuling, maka kerapatan medium minyak asiri akan bertambah, sehingga cahaya yang datang akan lebih sukar untuk dibiaskan. Hal ini menyebabkan indeks bias minyak lebih besar. Nilai indeks juga dipengaruhi salah satunya dengan adanya air dalam kandungan minyak tersebut. Semakin banyak kandungan airnya, maka semakin kecil nilai indeks biasnya. Hal ini dikarenakan sifat dari air yang mudah untuk membiaskan cahaya yang datang. Jadi, minyak asiri dengan nilai indeks bias yang besar lebih bagus dibandingkan dengan minyak asiri dengan nilai indeks bias yang kecil. Selanjutnya adalah kelarutan dalam alkohol. Berbeda dengan sifat fisika lainnya, kelarutan suatu minyak dalam alkohol memberikan suatu gambaran apakah minyak tersebut mudah larut atau tidak. Semakin mudah larut suatu minyak dalam alkohol, minyak tersebut semakin banyak mengandung senyawa-senyawa polar. Pada umumnya, minyak asiri yang mengandung persenyawaan terpen teroksigenasi lebih mudah larut daripada yang mengandung terpen. Makin tinggi kandungan terpen, makin rendah daya larutnya atau makin sukar larut. Karena senyawa terpen tak teroksigenasi merupakan senyawa nonpolar yang tidak mempunyai gugus fungsional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil kelarutan minyak asiri pada alkohol, yaitu yang biasa digunakan adalah alkohol 90%, maka kualitas minyak asirinya semakin baik. Dalam pengujian kimia, meliputi penentuan bilangan asam, penentuan bilangan karbonil, penentuan bilangan ester, dan penentuan bilangan eter. Bilangan asam menunjukkan kadar asam bebas dalam minyak asiri. Bila asam yang semakin besar dapat mempengaruhi terhadap kualitas minyak asiri. Senyawa-senyawa asam tersebut dapat merubah bau khas dari minyak asiri tersebut disebabkan oleh lamanya penyimpanan
ataupun adanya kontak antara minyak asiri yang dihasilkan dengan sinar atau udara sekitar ketika berada pada penempatan atau botol minyak. Karena sebagian komposisi minyak asiri jika kontak dengan udara atau berada pada kondisi yang lembab, hal itu mempengaruhi atau mengalami reaksi oksidasi dengan udara atau oksigen yang kemudian dikatalisis oleh cahaya sehingga akan membentuk suatu senyawa asam. Bila penyimpanan minyak tidak diperhatikan secara baik atau secara langsung kontak dengan udara sekitar, maka akan semakin banyak juga senyawa-senyawa asam yang terbentuk. Oksidasi komponen-komponen minyak asiri, terutama golongan aldehid, dapat membentuk golongan gugus asam karboksilat, sehingga akan menambah nilai bilangan asam suatu minyak asiri. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penyulingan pada tekanan tinggi, dengan temperatur tinggi, di mana pada kondisi tersebut kemungkinan terjadinya proses oksidasi akan semakin besar. Semakin kecil kandungan asam dalam suatu minyak, akan semakin baik minyak tersebut. Asam tidak dikehendaki dalam suatu minyak asiri karena asam sangat mudah berubah oleh reaksi oksidasi dan menyebabkan minyak berubah aromanya. Sementara, ester-ester merupakan salah satu komponen berharga dalam minyak asiri karena senyawa ester memiliki aroma yang disukai. Ester selalu terdapat dalam hampir semua minyak asiri dalam konsentrasi yang berbeda. Pada pengujian minyak asiri atau standarisasi untuk melihat kualitasnya, juga dapat menggunakan metode kromatografi. Hal ini untuk mengetahui kandungan senyawa kimia dalam suatu tanaman. Adapun teknik instrumentalnya diantaranya adalah teknik kromatografi, teknik spektrofotometri, teknik spektroskopi, teknik yang bergabung, liquid kromatografi, gas kromatografi, dan lain sebagainya. Dalam teknik kromatografi ada berbagai macam alat atau instrumen yang dapat digunakan. Di antaranya adalah kolom kromatografi, thin layer kromatografi, gas liquid kromatografi, high pressure liquid kromatografi, medium pressure liquid kromatografi, supercritical fluid kromatografi, and size exclusion kromatografi. Dalam teknik instrumentasi spektrofotometrik, biasa menggunakan adanya UV vis atau IR yang disebut dengan infrared spektrofotometri. Selanjutnya pada teknik spektroskopi ada MS, mass spektrometri, NMR, spektroskopi NMR, dan isotope fractionation NMR atau SNIF NMR. Dalam teknik kombinasi, terdapat banyak sekali instrumen yang dapat digunakan dengan menggabungkan antara gas kromatografi dengan mass spektrometri, liquid kromatografi dengan mass spektrometri, dan lain sebagainya. Karena sifat minyak asiri tersebut sangat kompleks, sehingga akan sangat sulit sebenarnya untuk membuatnya secara sintetis. Di pasaran, nilai minyak asiri itu sangat tinggi. Di antaranya adalah minyak mawar, gaharu, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kasus pemalsuan minyak asiri yang disengaja. Dalam produksi minyak yang palsu seperti ini, biasanya bahan kimia aroma yang murah digunakan untuk menambahkan, atau biasanya ada minyak asiri yang kualitasnya rendah ditambahkan dengan bahan sintetis kimia aroma yang diinginkan. Kadangkala aroma kimia alami
diambil dari minyak untuk digantikan dengan sintetisnya. Hal tersebut di atas yang tadi disampaikan itu adalah contoh kasus pemalsuan minyak asiri yang memang disengaja. Pada kebanyakan kasus, memang minyak asiri diproduksi oleh produsen yang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, tapi terkadang hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan karena adanya senyawa yang tidak diinginkan atau dengan jumlah komponen yang diinginkan lebih sedikit hasilnya. Hal ini terkadang dapat disebabkan karena penggunaan bahan tanaman yang salah atau kualitas rendah dalam penyulingannya, serta pemanfaatan teknik produksi yang terkadang kurang tepat. Saat memproses tumbuhan aromatik yang tumbuh liar dalam memproduksi minyak asiri, terkadang tidak selalu mendapatkan minyak asiri yang standar, sehingga beberapa tindakan korektif perlu dilakukan untuk mendapatkan produksi minyak asiri yang mendapatkan kualitas yang sesuai sehingga dapat diterima. Minyak asiri dapat mengandung jumlah komponen tertentu yang jumlahnya sedikit atau komponen yang tidak diinginkan malah dalam keadaan jumlah yang banyak. Untuk mengatasi situasi tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu semua batch minyak asiri dipisahkan, setelah itu dianalisis masing-masingnya, dan selanjutnya minyak dapat dicampur sedemikian rupa untuk memastikan kesesuaian produk akhir dengan spesifikasi atau dapat juga diperbaiki atau dengan cara dipisahkan, difraksinasi dengan distilasi fraksional untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan. Hal ini juga menghasilkan peningkatan jumlah komponen yang diinginkan. Minyak asiri yang digunakan baik dalam campuran rasa dan komposisi wangi atau sebagai sumber bahan kimia aroma. Oleh karena itu, beberapa pembeli dapat meminta spesifikasinya sendiri pada produsen penghasil minyak asiri. Dalam proses packing dan penyimpanan, minyak asiri harus disimpan dalam wadah yang benar sehingga tidak menyebabkan perubahan komposisi minyak, bahkan setelah melalui proses periode penyimpanan yang lama. Demikian perkuliahan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.